Halo guys, welcome back to my channel Vicky Himpong. Dan seperti kalian mendengar noise yang besar di luar itu karena di Manado terjadi hujan yang sangat deras guys. Itu dari pagi sampai sore ini sudah mau menjelang malam, hujannya sangat-sangat deras dan itu sedikit mengkhawatirkan ya. Kalian khususnya para Alipers, mohon doa kalian karena di berbagai tempat di Manado sudah terjadi bencana banjir guys. Itu ketinggian airnya itu sudah sampai di leher, batas leher orang dewasa. Itu berbagai tempat sudah terjadi banjir dan sampai sekarang hujan belum juga berhenti. Tetapi aku bersama dengan keluarga ya puji Tuhan aman, terkendali karena berada di tempat yang bebas dari banjir ya guys. Jadi kita ada di tempat yang dataran tinggi, jadi ya lumayan aman. Tapi ya kita harus tetap waspada kan ya. Aku minta mohon doa dari kalian semua guys. Oke, di video kali ini atau di konten kali ini guys, aku akan membahas dimana kemarin aku mendapatkan email dan itu cukup membuat sedih. Tetapi ini juga semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya, khususnya buat teman-teman yang mereupload video orang lain sekalipun itu mendapat izin, karena itu melanggar kebijakan para kita konten kreator untuk memenuhi syarat untuk demonetisasi. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu monetisasi, monetisasi itu adalah di mana kita atau channel kita itu memenuhi syarat untuk kita bisa mendapat penghasilan dari situ, di mana orang memutar video kita muncul iklan. Nah, kita bisa mendapat penghasilan dari situ guys. Itu yang dinamakan monetisasi. Dan jika kita melanggar kebijakan monetisasi, maka ketika ada peninjauan manual ya, ketika ada peninjauan berkala dari pihak YouTube, maka channel kita akan di-unmonetisasi atau monetisasi kita dicabut dan kita tidak bisa mendapatkan penghasilan selama 30 hari. Karena jangka waktu untuk kita mengajukan ulang itu 30 hari guys ya. 30 hari. Dan actually itu aku sangat-sangat bersyukur aku menyadari dengan cepat untuk di channel Vicky Himpong. Jadi channel Vicky Himpong saya sangat bersyukur aman guys. Jadi saya punya dua channel. Yang di channel Vicky Himpong dulunya itu aku upload video translate ya guys. Aku meminta izin kepada pembuat konten, para reaktor-reaktor yang ada di luar negeri sana ya, dan mereka sangat senang dengan itu guys ya. Tetapi sekalipun kalian, sekali lagi ya, sekalipun kalian mendapat izin dari mereka, itu tidak menjadi satu patokan di mana kalian akan memenuhi syarat atau akan ya YouTube akan memberi kelonggaran. Itu tidak sama sekali guys. Jadi aku mendapat izin dari mereka. Itu secara garis besar itu sangat-sangat apa guys ya, sangat-sangat aman untuk terhindar dari take down dari pembuat konten. Itu sangat aman. Tapi itu melanggar kebijakan monetisasi. Juga jika kalian mengambil konten orang lain, copot-copot perlahan-lahan dan tanpa kalian mengeditnya dan ya tanpa melakukan narasi-narasi atau komentar-komentar di dalam, itu sangat berisiko guys ya. Mungkin sebagian dari kalian mungkin galau atau cemas ketika mendengar ini. Aku pun ketika Bang Monprank menyampaikan ini, aku pun tiba-tiba langsung galau, langsung mencari tahu tentang kebijakan-kebijakan YouTube dan monetisasi. Dan dari situ berangkat aku menghapus semua konten video translate di channel Vicky Himpong ya. Aku hapus semua video translate, video yang bukan original aku hapus, dan sekalipun itu membuat rekomendasi channel Vicky Himpong itu menjadi sangat-sangat berkurang. Jadi penayangan atau view yang aku dapat itu berbeda sebelum aku menghapus video translate, karena performa channel keseluruhan aku turun drastis karena aku menghapus video sekitaran yang mempunyai view sekitaran belasan juta guys ya. Tetapi itu sebanding dengan menghilangnya resiko channel Vicky Himpong di unmonetize. Oke guys ya. Jadi kemarin aku mendapatkan email seperti ini. Ini sebagai pembelajaran buat kita semua saja. Ini bukan maksud sama sekali aku ingin membuat apa yang aku alami di channel aku yang satunya itu tidak dialami oleh teman-teman semua ya.
Jadi buat teman-teman yang mungkin upload video orang lain tanpa melakukan editan sama sekali, dan ya kalian belum terlambat untuk menghapusnya guys ya, sebelum apa yang aku alami dialami oleh kalian. Ini adalah, wait ya, kalian bisa lihat sini. Nah, sebentar ya, aku setting dulu. Jadi kemarin pas aku sementara buat konten ya, tiba-tiba aku mendapatkan email seperti ini. Bentar. Nah, di part ini channel aku yang satunya namanya Pencanata Gaming, dan isi emailnya itu seperti ini. During a recent review, our team of police specialists carefully look over the video you have uploaded to your channel Pencanata Gaming. We found that a significant portion of your channel is not in line, tidak berada dalam rule, tidak berada garis with our YouTube partner program police. Jadi ketika mereka melakukan peninjauan kepada channel aku, mereka menemukan dalam video yang aku upload itu sudah tidak berada dalam garis rule, dalam garis aturan atau kebijakan yang harus para YouTuber penuhi dalam program polis. Aku akan translate ini ya, supaya kalian lebih ngerti. Sampai di bawah sini aja. Oke. Oke, aku bacakan kepada kalian. Selama peninjauan baru-baru ini, tim pakar kebijakan kami memeriksa dengan cermat video yang telah diupload ke saluran Anda, Pencanata Gaming. Kami menemukan bahwa sebagian besar saluran Anda tidak sejalan dengan kebijakan program mitra YouTube kami. Jadi guys, di sini kita bisa mengambil kesimpulan. Ya, it's okay kita membuat kayak re-upload video, kita tambahkan komentar-komentar ya. Kita tambahkan komentar-komentar tentang bagaimana video itu, mungkin kita edit ya, itu masih belum, tapi jangan semuanya. Usahakan di channel kita itu harus ada video original yang dimana itu lebih banyak dari video re-upload kita. Oke. Itu kesimpulan, tapi itu tidak menjadi satu patokan yang pasti, karena YouTube kayak tidak memberikan satu patokan yang pasti kita harus bagaimana untuk mengupload video. Makanya aku berpikir kalau samar-samar seperti itu, aku hapus saja semua video non original di channel Vicky Himpong. Oke. Mulai hari ini, saluran Anda tidak memenuhi syarat untuk memonetisasi, dan Anda tidak akan memiliki akses ke alat dan fitur monetisasi. Harap buka halaman monetisasi Anda untuk membaca lebih lanjut tentang kebijakan tertentu yang ditandai oleh pakar kami. Kami tahu ini berita buruk, jelas buruk. Dalam keadaan seperti ini, jika kalian hanya mengandalkan YouTube sebagai penghasilan kalian dan kalian tidak bisa mendapatkan penghasilan selama 30 hari, kalian akan cari uang dari mana? Itu sangat menyedihkan ya. Kami harus membuat keputusan sulit. YouTube pun sebenarnya tidak tega untuk mencabut itu, tetapi mau tidak mau kita tidak mematuhi peraturan YouTube untuk memonetisasi. Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan komunitas kami aman bagi pembuat, pemirsa, dan pengiklan. Pada saat yang sama, kami memahami bahwa Anda mungkin telah melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Itulah mengapa Anda dapat mendaftar kembali ke program mitra YouTube dalam 30 hari. Jangka waktu 30 hari ini memungkinkan Anda membuat perubahan pada saluran untuk memastikannya sejalan dengan kebijakan kami. Artinya bagi saluran Anda akan terus memiliki akses ke sebagian besar fitur pembuat konten di YouTube yang memungkinkan Anda untuk memperbanyak jumlah penonton, membangun komunitas, dan mengolah video Anda. Kamu bisa unggah, edit, atau hapus video Anda, membaca, menanggapi, atau memoderasi komentar Anda,
analisis kinerja saluran di YouTube Analytics, dapat praktik terbaik dan saran strategi dari Akademi Pembuat Konten, terhubung dengan pembuat konten lain di forum bantuan di YouTube. Tidak ada perubahan pada bagian video Anda dipublikasikan dalam sistem pencarian dan rekomendasi kami. Jadi guys, bukan berarti kalian sudah tidak bisa upload, kalian sudah tidak bisa mendapatkan akses, hanya saja tidak bisa monetisasi. Dan itu bukan berarti selamanya channel kalian itu sudah tidak monetisasi. Kalian, apa yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mencari video-video apa yang kalian rasa itu bukan video original kalian, video reuploader, kalian hapus itu. Oke, jangan kalian nggak hapus itu masih tetap ada, dan kalian ajukan setelah 30 hari, dan kalian ajukan lagi. Itu tidak akan dimonetisasi. Trust me guys. Aku pernah mengalami hal itu. Jadi, sekali lagi aku sangat-sangat bersyukur. Praise God. Karena aku menyadari hal ini sebelum ada peninjauan manual, di mana video Vicky Himpong ya, di channel Vicky Himpong tidak terkena dampak ketika mereka melakukan peninjauan. Oke, channel Vicky Himpong tidak terkena dampak karena aku sudah lebih dulu menyadari, sudah sadar akan kebijakan itu, dan aku nggak mau break the rule. Aku tidak mau untuk melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan YouTube. Aku mau main bersih di YouTube. Untuk itu, aku hapus video-video translate, video-video yang bukan karya aku sendiri, dan akhirnya aku bisa terlolos dan resiko channel di unmonetisasi itu hilang. Aku jujur kepada kalian, aku di hari-hari ini, masa-masa yang semakin sulit ini, aku hanya mengandalkan penghasilan dari YouTube. Dan jika itu di unmonetisasi, aku nggak tahu menjalani 1 bulan itu harus mencari seperti gimana untuk penghasilan dalam 30 hari. Aku harus membeli susu adik, aku harus membayar ini, membayar itu, menghidupi keluarga harus seperti apa. Untuk itu, sekali lagi, aku hanya memberikan informasi kepada kalian agar supaya apa yang aku alami di sini itu tidak kalian alami, guys ya. Dan aku hanya berharap ini bermanfaat buat kalian semua. Karena guys ya, seperti aku sudah membahas untuk kebijakan-kebijakan di video yang sebelumnya, aku sudah membahas ya. Ya, sekali lagi aku hanya menjalankan moto ya, berbuat baik pada sesama dan berbuat baiklah kepada alam semesta. Jadi di channel yang satunya aku sudah mempunyai ya subscriber 4 ribuan. Ya, 4 ribuan, tapi sudah semenjak sekitar seminggu yang lalu aku sudah tidak mengupload video-video yang reupload. Itu sudah beralih ke channel gaming yang dimana aku serahkan kepada adik aku untuk kelola itu. Nah, belum sempat aku hapus yang channel reupload, itu sudah kena unmonetisasi. Itu agak terlambat, tapi it's okay. Yang penting yang di channel Vicky Himpong, yang aku pikir ini sudah mulai berkembang dan di unmonetisasi, aku nggak tahu. Mungkin aku putus asa guys. Ini kopi dulu guys ya, hujan-hujan. Ini cuma sedikit pemberitahuan buat teman-teman yang, karena aku lihat banyak sekali konten kreator yang membuat channel kompilasi kepada Bang Ali Bata. Jika kalian hanya bertujuan untuk have fun dan mencari view tanpa bertujuan untuk ada penghasilan dari itu, it's okay, keep going. Karena itu juga membuat Bang Ali Bata semakin hari semakin lebih dikenal orang guys ya. It's okay juga. Tapi kalau kalian bertujuan channel itu kalian buat untuk hanya sekedar mau mencari uang, dari situ aku sarankan mulailah buat konten original. Dan sebenarnya di kebijakan YouTube untuk monetisasi ada boleh mengupload video orang lain, tapi kalian edit dan kalian kayak menambahkan satu opini, itu lebih ke kayak reaction ya. Tapi di kebijakan YouTube jelas-jelas menulis bahwa video reaction sama sekali itu diperbolehkan untuk YouTube. Oke guys, jadi aku berharap video ini bisa berguna buat kalian ya. Dan ya, tetap
Pilihan ada di tangan kalian. Aku hanya membagikan share pengalaman yang aku alami, dan semoga kalian semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat. Saya Fikri Limpung pamit. See you guys on the next video dan God bless. Bye.